Video kali ini akan membahas mengenai limit trigonometri. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar dari grafik fungsi f(x) sama dengan sin x berikut. Nah, misalkan diketahui x-nya sama dengan pi per 2, maka tentukan nilai fungsi ketika x sama dengan pi per 2. Dari gambar grafik kita bisa lihat ketika x-nya sama dengan pi per 2, nilai fungsinya itu adalah 1. Sehingga biasanya kita menuliskannya f pi per 2 sama dengan 1. Atau tidak lain sebetulnya nilai sebuah fungsi itu bisa diperoleh dengan cara apa? Dengan cara substitusi nilai x terhadap fungsinya. Jadi kalau x-nya pi per 2 berarti diperoleh dari sin pi per 2 atau sin 90 derajat. Berapa sin 90 derajat? 1. Nah, otomatis untuk contoh lain, misalkan ketika x-nya sama dengan pi, tentukan nilai fungsi. Ketika x-nya sama dengan pi, berarti diperoleh dengan cara f pi sama dengan sin pi. Sin 180 derajat berapa? 0. Sama dengan yang ada di grafik. Ketika x-nya sama dengan pi, maka nilai fungsinya itu adalah sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nilai suatu fungsi untuk x-nya mendekati suatu bilangan tertentu. Jadi berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi x-nya sama dengan pi per 2. Kalau yang sekarang misalkan x-nya mendekati pi per 2. Jadi kalau yang tadi betul-betul di pi per 2, kalau yang sekarang adalah mendekati pi per 2. Maka untuk menentukan nilai fungsinya, kita bisa lihat dari gambar grafik. Ketika x-nya mendekati pi per 2 dari sebelah kiri, maka nilai fungsinya ternyata mendekati 1. Ketika x-nya mendekati pi per 2 dari sebelah kanan, maka nilai fungsinya mendekati 1. Sehingga nilai fungsi untuk x mendekati pi per 2, jawabannya apa? Mendekati 1. Nah, dalam matematika, biasanya untuk menuliskan nilai fungsi ketika x mendekati pi per 2, jawabannya mendekati 1 biasanya dinotasikan dengan bentuk limit. Jadi ditulis limit x mendekati pi per 2 dari fungsi sin x, jawabannya adalah 1. Jadi limit x mendekati pi per 2 dari sin x sama dengan 1. Atau artinya nilai fungsi ketika x-nya mendekati pi per 2 dari fungsi sin x, jawabannya mendekati 1. Pada pembahasan tadi diperoleh bahwa nilai limit f mendekati pi per 2 untuk fungsi sin x itu sama dengan 1. Sebetulnya ini bisa kita juga cari dari mana 1? Dari sin pi per 2. Jadi menggunakan cara substitusi. Sehingga dengan metode yang sama untuk menentukan nilai limit x, misalkan mendekati pi dari sin x, maka tinggal kita substitusi saja. Berarti sin pi. Berapa sin pi? 0. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Limit x mendekati pi per 2 dari sin x ditambah cos x. Nah, artinya ada penjumlahan dua buah fungsi, menentukan limit untuk penjumlahan dua fungsi. Sama dengan menentukan limit pada fungsi aljabar yang kalian pelajari di kelas 11. Jadi harus diingat kembali mengenai sifat-sifat limit. Nah, kita bisa lihat di poin yang kedua, kalau kita punya dua buah fungsi yang dijumlahkan, maka nilai limitnya itu adalah nilai limit fungsi pertama ditambah nilai limit fungsi kedua. Jadi bisa kita tulis ini,
kita uraikan limit X mendekati pi per 2 dari fungsi sin X ditambah nilai limit X mendekati pi per 2 dari fungsi cos X. Nah, berarti yang ini sin pi per 2, yang ini cos pi per 2. Sin pi per 2 berarti sin 90 derajat 1 ditambah cos 90 derajat 0. Jadi jawabannya adalah 1. Satu contoh lain, misalkan limit X mendekati pi per 4 dari perkalian dua buah fungsi, misalkan sin X dikali cos X. Nah, berarti ini bisa kita uraikan menggunakan sifat pada poin yang ketiga. Kita tulis limit X mendekati pi per 4 dari fungsi sin X dikali limit X mendekati pi per 4 dari fungsi cos X. Berarti ini berapa? Sin pi per 4. Sin pi per 4 dikali cos pi per 4. Sin pi per 4 1 per 2 akar 2. Cos pi per 4 juga 1 per 2 akar 2. Berarti jawabannya 1 per 4 kali 2. 1 per 2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita punya fungsinya itu adalah fx sama dengan sin x per x. Nih, tentukan nilai fungsi ketika x-nya sama dengan 0. Berarti dengan cara substitusi f0 sama dengan sin 0 per 0. Jadi 0 dibagi 0. Berarti tidak ada nilai fungsi ketika x-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat grafiknya, nih, ketika x-nya sama dengan 0 itu tidak ada nilai fungsinya. Tapi kita bisa menentukan nilai fungsi ketika x-nya mendekati 0. Jadi kita mau menentukan nilai fungsi untuk X mendekati 0. Nah, sekarang kita lihat. Ketika X-nya mendekati 0, nilai fungsinya mendekati berapa? Mendekati 1. Ketika X-nya mendekati 0 dari sebelah kanan, nilai fungsinya mendekati berapa? Mendekati 1 juga. Jadi didekati dari kiri menuju 1, didekati dari kanan juga menuju 1, maka untuk X mendekati 0, nilai fungsinya juga mendekati 1. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk notasi matematika, kita tulis limit X mendekati 0 dari fungsinya berapa? Fungsinya adalah sin X per X. Berapa nilai limitnya? Nilai limitnya adalah 1. Karena untuk X mendekati 0, nilai fungsi dari sin X per X itu mendekati 1. Maka ditulis limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Nah, ini adalah salah satu rumus yang akan banyak kita gunakan, yang sebetulnya pembuktiannya bisa kalian cari selain dengan menggunakan grafik. Bisa kalian cari di berbagai sumber lain di internet untuk menambah wawasan kalian mengenai pembuktian dari nilai limit ini. Nah, sebetulnya ada beberapa rumus yang menjadi dasar dalam menentukan nilai limit dari trigonometri selain daripada rumus yang tadi kita sudah buktikan, yaitu untuk limit X mendekati 0 untuk fungsi sin X per X sama dengan 1. Rumus lain yang perlu kalian ketahui adalah limit X mendekati 0 untuk fungsi X per sin X, juga jawabannya 1. Yang ketiga, limit X mendekati 0 dari tan X per X, juga jawabannya 1. Yang keempat,
limit X mendekati 0 dari X per tan X, juga jawabannya 1. Nah, kalau kalian bertanya dari mana rumus ini berasal, kalian bisa menentukan dengan cara membuat grafik seperti yang tadi, atau menggunakan beberapa sumber. Kalian bisa cari bagaimana cara untuk membuktikan rumus-rumus yang menjadi dasar untuk menentukan limit trigonometri ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.